pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Kami percaya Kau sudah hadir di tengah kami, dan Kau akan beracara kepada kami semua. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap dan kami siap untuk mendengar firman-Mu yang siap katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Puji Tuhan. Saya mulai dulu wajah-wajahnya satu-satu. Ada sebagian memang saya sudah sangat kenal, ada sebagian yang tidak begitu saya kenal, terutama yang masih muda-muda. Kalau yang tua-tua kenal semua hampir. Tapi saya perhatikan jemaat yang tadi ibadah pertama ada nggak? Kayaknya nggak ada. Enggak, kalau yang pengerja memang saya tahu masih ada. Kalau pengerja itu udah otomatis pasti harus melayani, tugasnya begitu kan. Tapi kalau jemaat belum tentu. Kalau mau ikut pertama dan kedua, jadi saya nggak ada. Pengerjanya sih rajin-rajin. Ada beberapa saya lihat tadi yang dari sini juga yang dari puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tadi temanya firman Tuhan agak berbeda dengan yang tadi, tapi ayat bacaannya sama. Penguraiannya juga akan berbeda. Mungkin yang pertama, ibadah yang pertama masih ingat apa temanya? Cara membuka pintu mujizat. Temanya adalah bagaimana cara membuka pintu mujizat dengan mudah. Apa yang harus dilakukan yang pertama? Memiliki kesederhanaan iman. Yang kedua, jangan batasi kerja Tuhan. Ya. Jangan batasi pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, perhatikan hubungan kita satu dengan yang lain. Oke? Ya, luar biasa ya. Masih ada pengerja yang begitu hafal. Saya sangat salut. Walaupun mungkin dicatat atau apa, tapi saya percaya ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Hari ini kita kembali buka lagi ayat firman Tuhannya sama. Dalam Yohanes, tolong ditayangkan. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9. Haleluya. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu semua? Ya, kalau sudah kita akan baca bergantian. Kaum pria baca ayat pertama, kaum wanita baca ayat kedua. Sudah ditayangkan ya? Oke. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kaum pria silakan 1, 2, 3. Sudah itu. Suaranya kalau suara yang laki-laki itu kelihatannya melempem ya. Kalau baca dengan keras, dengan lantang ya. Oke, akan kita ulangi kembali. Dengan berikutnya penyembelihan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat 5, ini ayat pasal 5 ayat 1 sampai 9. Ayat 1, silakan kaum pria 1, 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Silakan. Di Yerusalem yang bergambar ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 sampingnya. Dan saudara-saudara itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang pimpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan malam di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengucapkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tinggalmu dan berjalanlah.
Jadi judulnya adalah mengalami mujizat Tuhan. Temanya adalah mengalami mujizat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pembacaan firman Tuhan itu jelas kita sudah mengerti bahwa pada waktu hari raya orang Yahudi, Yesus ada di kota Yerusalem. Dekat pintu gerbang domba itu ada kolam. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Bethesda. Ada 5 serambinya. Di setiap serambi itu banyak orang-orang atau banyak orang sakit yang berbaring di serambi itu. Ada orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh. Mereka sedang menantikan goncangan air di kolam itu. Karena pada suatu waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu, maka terjadi goncangan air. Barang siapa yang bisa turun terlebih dahulu, dia akan sembuh apapun penyakitnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan saya kepada kita semua yang ada di tempat ini, bagaimana dari kita? Apa yang menjadi masalah pergumulan? Apa yang menjadi sakit penyakit? Tapi saya mau katakan di sini bahwa orang lumpuh itu mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatannya kepada manusia, tidak mengandalkan Tuhan. Dalam artinya saya katakan di sini, dia itu mengandalkan kekuatan. Karena apa? Dia berkata bahwa tidak ada orang yang membawa aku ke dalam kolam itu, menggotong aku ke kolam itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, maka saya ingatkan kepada kita semua di sini, mari jangan mengandalkan kepada manusia atau kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat 7, terkutuklah orang yang mengandalkan kepada manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kita harus andalkan Tuhan dalam hidup ini, apapun persoalan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa bayangkan orang lumpuh itu mengalami sakit selama 38 tahun. Dia sangat menderita sekali, sangat menderita. Tapi dia mengalami mujizat Tuhan dan dia pulih kembali. Saya mau tanya kembali, siapa yang mengalami sakit yang sampai hari ini belum sembuh? Coba angkat tangan. Nanti saya akan berdoa buat saudara. Ada? Semua sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Mungkin ada di rumah keluargamu atau siapa yang sakit. Ada pasti. Nanti kita doa bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita belajar bagaimana caranya tadi kan mengalami mujizat Tuhan. Mengalami mujizat Tuhan, bagaimana caranya kita untuk mengalami mujizat Tuhan? Ini yang pertama, kita lihat ayatnya. Ayat 6 bagian A. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah kepadanya. Ayat 6 ini Yesus bertemu dengan orang lumpuh itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana cara untuk mengalami mujizat Tuhan? Yaitu pertama adalah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mengalami perjumpaan dengan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya apapun yang menjadi masalah, pergumulan, apapun persoalan yang terjadi dalam hidupmu, sakit penyakitmu, alamilah perjumpaan dengan Yesus. Saya teringat dengan Zakius mengalami perjumpaan dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, tolong agak sedikit dibuka pikiran kita ya. Jangan kalau kita mengalami sakit yang kita alami saat ini mungkin, atau yang ada di rumah atau di mana, mengalami perjumpaan, artinya Tuhan Yesus bertatap muka dengan orang yang menderita itu. Saya tidak bicara seperti itu. Ya, kalau zaman dulu orang lumpuh itu memang bertemu dengan Yesus. Terus kemudian juga Zakius, kalau saudara baca di dalam Lukas 12 ayat 1 sampai 10, Zakius itu berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus. Tetapi kalau kita zaman sekarang, kan kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu sampai selama-lamanya. Mujizat Tuhan juga tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Perjumpaan kita itu, pemikiran saya yang akan saya jelaskan kepada saudara adalah pada saat kita datang beribadah kepada Tuhan, itu kita berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Kenapa?
Kita datang beribadah, kita memuji Tuhan, kita datang mau bersyukur pada Tuhan, kemudian kita datang berterima kasih atas kebaikan Tuhan, terus kemudian kita apalagi mendengar suara Tuhan. Itu adalah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Yang kedua apa? Kita berdoa, berbicara. Kita berdoa kepada Tuhan itu kita berbicara kepada Tuhan. Itu artinya kita berjumpa. Amin. Amin. Aku nggak ada amin. Amin. Saudara mengerti maksud saya? Perjumpaan itu bisa dilakukan dengan ibadah kita, dengan berdoa kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan kembali mengenai Sakyus. Sakyus itu kalau kita baca dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10 itu ceritakan. Waktu itu Yesus ada di kota Yeriko. Dia sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Sakyus itu orangnya dikatakan dalam firman Tuhan orangnya pendek, ya betul ya? Orangnya pendek. Maaf kalau soal orang pendek itu saya sedikit menyinggung, tapi nanti ada orang yang tersinggung. Saya nggak mau, ya. Orangnya pendek gitu loh. Karena dia pengen bertemu dengan Yesus, pengen lihat siapakah Yesus itu, maka dia loncat-loncat begini, nggak bisa lihat karena orang begitu banyak berjubel, ada yang memerlukan orang yang menyambangi Yesus itu, menghampiri Yesus maksud saya. Banyak sekali. Akhirnya apa? Dia punya pikiran, dia lari, dia mendahului orang banyak, karena Yesus akan lewat ke situ dan di situ di satu tempat dan di situ sebelum sampai tempat itu ada pohon ara, ya, ada pohon ara, dia lari dan dia naik ke pohon ara untuk melihat Yesus siapakah Yesus siapa. Dia pengen berjumpa dengan Yesus, pengen bertemu dengan Yesus. Saudara tahu pohon ara? Pernah lihat pohon ara enggak? Tak pernah ya? Kalau saya pernah lihatnya di gambar doang, pernah lihat secara utuh saya nggak pernah lihat. Lihat buahnya pernah nggak? Apalagi saya juga nggak pernah. Merasakan buahnya nggak pernah. Pohon ara itu tingginya sampai 12 meter, ya, tingginya 12 meter kira-kira. Terus kemudian pohon ara itu menghasilkan namanya buah ara. Buahnya seperti bawang bombay, bentuknya seperti bawang bombay. Dan warnanya itu merah-merah seperti manggis, buah manggis. Itu dia pohon itu menghasilkan buahnya setahun 3 kali. Dan buahnya itu enaknya bukan main dan manisnya bukan main. Saya juga belum pernah nyoba sih, katanya begitu. Terus kemudian buahnya itu hanya yang bisa makan itu. Pada zaman dulu itu raja-raja, orang kaya, bangsawan yang bisa makan. Jadi orang-orang yang biasa nggak bisa, kan mahal lah. Dan di pohon itu, karena buahnya begitu Pak, itu binatang yang lain juga suka gitu. Wah, binatang-binatang pada nungguin, pada naik ke pohon itu untuk ngambil gitu, kayak tupai atau apa begitu. Termasuk yang namanya semut. Semut kan otomatis dia bersarang di situ. Kenapa? Karena dia suka buahnya, dia bersarang aja di situ. Berarti semutnya sangat banyak. Saudara perhatikan, buah apa saja yang enak manis pasti banyak semutnya. Di rumah saya ada buah rambutan yang sarang buah semutnya banyak gitu. Nanti kalau udah ini saya bawain ke sini ya, cobain. Tapi satu orang satu aja ya. Enggak. Nanti kalau sudah hasilnya sudah ada, cobain. Buahnya enak banget gitu. Binjai tapi enak. Kemudian buah ara itu otomatis semut kan senang. Sekarang saya mau kasih tahu saudara bisa bayangkan yang namanya Sakyus naik ke pohon ara, semutnya begitu banyak. Terus kemudian Yesus menuju ke satu tempat itu, berjalan itu melewati pohon ara itu kira-kira 1 jam nyampe. Saudara bisa bayangkan Sakyus, wah, ngigit dia, semut ngigitin dia. Ini suatu penderitaan yang luar biasa karena pengen bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, alami perjumpaan dengan Yesus. Alamilah perjumpaan dengan Yesus, dan saya percaya kalau kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka kita akan mengalami suatu mujizat yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan siapa kita berjumpa, ya, itu akan menentukan hidup kita masing-masing. Saya kasih tahu, kalau saudara bergaul dengan orang baik,
maka otomatis saudara akan menjadi orang yang baik. Amin. Tapi kalau saudara bergaul dengan orang yang tidak baik, otomatis saudara pun tidak akan menjadi orang yang baik, tidak baik. Firman Tuhan jelas berkata 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu mari kita kalau bisa ketemu orang-orang yang pergaulan yang hidupnya nggak benar, jangan dideketin. Amin. Nggak ada yang amin. Kalau ada orang yang lagi judi-judi, lagi main kartu, jangan dideketin. Amin. Bapak-bapak. Kok nggak ada amin? Karena apa? Kalau saudara ikut-ikut nimbrung jadi ikut judi. Jangan. Jauhilah orang itu. Berteman tidak masalah, tapi jangan ikut-ikutan. Amin. Amin. Anak-anak muda terutama, hati-hati pergaulan kalian adalah pergaulan yang bebas, tapi jangan bebas sebebas-bebasnya sama gue gitu. Jaga. Ingat, Tuhan lihat kita. Tuhan memandang kita semua. Dia tahu siapa kita ini. Hati-hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua kita lihat sekarang, kita lihat yang bagian kedua ada di dalam ayat 6 bagian terakhir. Ayat 6 bagian terakhir dikatakan, maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan Tuhan kepada orang lumpuh itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada perkataan, maukah engkau sembuh? Artinya apa di sini? Saya dapat melihat perkataan Tuhan ini adalah Tuhan ingin kita mempunyai semangat hidup. Tuhan bertanya kepada orang lumpuh. Tujuannya adalah supaya dia mempunyai semangat hidup. Orang lumpuh itu kan sudah menderita selama 38 tahun. Betapa menderitanya dia. Biasanya kalau udah orang sakit model-model gitu, udah pengen cepat mati. Ya, pengen cepat mati karena sudah tidak tahan lagi. Oleh karena itu, saya mau tanya kepada kita semua. Kalau di dalam firman Tuhan ini jelas firman-Nya berkata, maukah engkau sembuh? Kadang-kadang kalau kita pikir pertanyaan Tuhan ini agak aneh. Maukah engkau sembuh? Agak aneh kan, betul nggak? Setuju? Karena apa? Orang dia sakit, kok pasti mati. Nah, sekarang gini aja saya mau sampaikan begini aja deh contohnya supaya saudara lebih ngerti maksudnya. Sekarang kita nih ketemu orang yang kelaparan banget dia. Terus kita tanya, mau nggak kamu makan? Aneh nggak? Ya aneh lah. Orang lapar kok. Ya udah pasti dia mau makan lah. Ya, nggak usah ditanya. Tapi gini, nah di sini kita melihat bahwa Tuhan itu bertanya. Tujuan Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan ingin sebelum orang itu disembuhkan, dia sudah mengalami kesembuhan, dia mempunyai semangat hidup. Dan walaupun sakit kita sudah sekian lama, ataupun masalah apapun yang terjadi dalam hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, pergumulan, saudara masih tetap harus punya semangat hidup. Karena kita masih hidup dalam dunia yang fana ini. Kecuali beda. Makanya banyak orang yang bunuh diri itu karena apa? Karena putus asa. Tapi juga heran, orang kaya juga dia bunuh diri. Saya juga heran. Terjun dari apartemen. Ada yang begitu. Kalau sekarang ini masa pandemi ini, masalah itu kompleks banget. Orang sakit itu banyak banget. Sakit macam-macam. Lalu kalau udah sakit pasti larinya corona, COVID-19. Kan belum tentu begitu toh. Ya, belum tentu begitu. Tetapi karena ketrennya ke situ, akhirnya terjadi. Makanya saya heran tadi pagi. Maaf, saya ngomong sama Pak Gembala sekalian di sini nggak. Tadi pagi saya lihat jumlahnya sangat berkurang daripada sekarang. Sekarang agak mendingan. Lumayan hampir penuh. Tadi paling bersengaja gitu. Saya kaget. Biasanya saya melayani kalau di sini ibadah pagi. Kok banyak gitu? Ada apa gerangan? Saya nggak ngerti. Saya kembalikan kepada diri masing-masing. Mereka nggak beribadah. Ya, pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu pun dengan kita, apapun yang terjadi dalam perkumpulan kita, apapun yang menjadi persoalan kita,
kita harus tetap punya semangat hidup. Amin. Karena pertolongan kita tuh datangnya seperti tadi doa apa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Tapi yang di dalam belakangnya saya yang tambahin sedikit. Karena disebut di situ Allah pencipta langit bumi laut serta segenap isinya. Allah yang kita kenal dan kita sembah adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Memang itulah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari katakan apapun yang terjadi dalam hidupmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun sakitmu, apapun persoalanmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, ayat 8, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ada perkataan di sini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, sebenarnya apa maksud Tuhan kepada orang itu? Memang ini pertanyaan juga yang agak aneh, tetapi saya mengingatkan kepada kita, bangunlah dan angkatlah tilammu. Di sini Tuhan ingin orang lumpuh itu selain mempunyai semangat hidup, dia juga punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Mempunyai iman yang sungguh-sungguh. Saya ingatkan kepada kita semua yang ada di kapal. Iman yang besar itu bukan dinilai dengan hal-hal macam-macam, tetapi hanya sederhana saja. Iman yang sederhana ini yang Tuhan inginkan dari kita. Seperti seorang perwira Kapernaum pada waktu Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum dan bertemulah dengan perwira. Perwira ini bukan orang percaya, tetapi dia suka menyumbang rumah-rumah ibadah. Waktu dia bertemu dengan Yesus, dia berkata, Tuhan, hamba-Mu sedang sakit di rumah, tolong Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus berkata kepadanya, baik, nanti aku akan datang ke rumah. Tetapi jawab perwira Kapernaum itu berkata, Tuhan, tidak perlu datang ke rumah, katakan sepatah kata saja, maka hamba-Mu sembuh. Ini adalah bicara tentang iman. Makanya Yesus waktu itu berkata, tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini sekalipun di antara orang Israel. Kita harus punya dasarnya, kita punya iman yang sederhana dulu. Nanti Tuhan akan melihat kita seperti apa iman kita. Kalau iman kita sungguh-sungguh pada Yesus, akan terjadi mujizat dalam hidup kita. Wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Saudara bisa bayangkan orang yang sakit pendarahan 12 tahun, wanita-wanita yang lebih tahu. Menderitanya bukan main. Tapi dia waktu mau bertemu Yesus, dia tak bisa menjamah jubah Yesus. Orang begitu banyak dan tubuhnya lemah. Tetapi dia berkata, kalau saudara baca dalam Matius 9 ayat 22, dikatakan, asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Waktu Yesus menoleh kepada dia dan berkata, imanmu telah menyelamatkan, dan jadilah sembuh. Bapak Ibu Saudara, wanita itu tidak perlu ngomong sama Yesus, tapi hanya dalam hati saja dia berkata, asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Itu bicara iman, saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari. Apa yang menjadi masalah pergumulan? Ingat, di dalam Matius 6 ayat 8 bagian B dikatakan, sebelum kamu minta, Bapa di surga sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan takut menghadapi masalah tantangan persoalan hidupmu. Jangan khawatir. Kita punya Allah, sumber pertolongan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mujizatnya masih ada sampai sekarang. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari katakanlah kepada dirimu sendiri, kepada kita semua yang ada di tempat ini, janganlah kita membatasi pekerjaan Tuhan. Tuhan bekerja, jangan membatasi. Kemudian juga saudara percaya, mujizat terjadi karena firman Tuhan. Mujizat terjadi karena iman percaya kita kepada Tuhan. Itulah yang akan mendatangkan mujizat buat kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita punya firman Tuhan berkata di dalam Matius 17 ayat 2, kalau kita punya iman sebiji sesawi, kita bisa suruh gunung itu pindah dari sana ke sana.
maka gunung itu akan pindah. Sebiji sesali saja. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara percaya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami mujizat yang luar biasa. Haleluya. Saya mau kasih satu kesaksian, dan ini kejadian yang sebenarnya juga. Ada seorang anak kecil 5 tahun umur. Ini udah kejadian. Saya dengar itu udah 20 tahun yang lampau, tapi saya ingat terus di kepala saya. Karena saya mau belajar seperti orang yang mengalami sakit. Anak kecil ini 5 tahun umurnya, dan dia punya papa mama itu sebagai seorang pendoa di gereja, pendoa syafaat. Dan papa mamanya sering mendoakan jemaat yang sakit, dikunjungilah jemaat yang sakit. Kadang-kadang dia pergi ke rumah sakit mendoakan orang-orang sakit. Pada suatu saat, dan di rumahnya pun banyak orang-orang yang datang untuk didoakan oleh suami istri. Pada suatu saat ada seorang bapak-bapak datang untuk minta didoakan oleh orang tua daripada anak ini. Pada waktu dia datang, ternyata orang tuanya tidak ada. Lalu dia bertanya kepada anak kecil itu, "Kemana papa mau?" "Lagi mendoakan orang sakit di rumah sakit." "Oh gitu." Ditanya, anak kecil ini nanya, "Oh mau ngapain kesini? Bapak mau ngapain?" "Oh saya mau berdoa, minta didoain oleh papa mama. Saya punya benjolan di leher saya, pengen didoain." "Oh." Terus karena dia kan sering lihat papa mamanya mendoakan orang gitu di rumah, dia sering lihat. Terus dia dengan ekspresinya, dengan cara dia, karena saking sering melihat, dia bilang sama Om itu, "Oh mau nggak saya yang doain?" Terus dia ambil bangku, disuruh duduk Om. Tapi Om itu langsung mau menunduk kepala dan bilang, "Didoain." Singkat ceritanya waktu doa itu ada kata-kata yang dia katakan, "Oleh bilu." Kan kalau mestinya kan ngomongnya bilur-bilur Tuhan Yesus, tapi kalau dia bilang oleh bilu buli-buli Tuhan Yesus, Om disembuhkan, benjolan yang ada keluar dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau tanya, Om itu sembuh atau tidak? Lalu, sembuh nggak? Sembuh. Karena ini kesaksian yang saya dengar itu dari Om itu yang mengalami sakit itu. Karena apa? Karena dia punya iman yang sederhana. Iman yang sederhana tapi besar kuasanya gitu. Karena dia percaya siapapun yang mendoakan dia, walaupun anak kecil ngomongnya salah pun nggak masalah. Tuhan tidak mendengar perkataan yang salah, tapi Tuhan iman dan Tuhan melihat iman kita seperti apa. Dengan yakin si anak kecil mendoakan, Om itu dengan yakin dan percaya mujizat akan terjadi walaupun anak kecil yang mendoakan. Dan itulah yang kita mengalami mujizat yang pertama tadi apa? Apa? Mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin. Amin. Mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yang kedua apa? Mempunyai semangat hidup. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Belum sampai yang ketiga. Saya baru mau nyebutin yang ketiga. Ini ada 4 di hari ini. Yang ketiga kita lihat ayatnya. Yang ketiga kita lihat. Di dalam Yohanes yang ketiga di dalam ayat 8 tadi. Ya, katakan firman Tuhan tadi adalah merubah paradigma, bangun anak pilamu dan berjalannya. Ini adalah merubah paradigma. Bapak Ibu yang terkasih, merubah paradigma itu yang tadi saya sebutkan satu persatu. Kalau pikiran kita itu harus sungguh-sungguh, jangan percaya tapi gak yakin gitu. Tapi kita harus beriman sungguh-sungguh. Pola pikir kita itu harus berubah. Jangan berpikir sesuatu yang tidak mungkin, tetapi kita harus yakini dan percaya. Apapun yang terjadi, maka kita akan imani dan percaya. Maka akan terjadi apa yang kita inginkan. Jadi yang ketiga adalah merubah paradigma kita, merubah pola pikir kita. Bapak Ibu yang terkasih, yang keempat sekarang kita lihat.
ayat di dalam Yohanes 5 ayat 15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesusnya yang telah menyembuhkan dia. Haleluya. Di dalam firman Tuhan ini, saya mengambil suatu catatan bahwa di sini dikatakan bahwa orang itu menceritakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Jadi yang keempat ini adalah kita harus memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita harus memuliakan Tuhan senantiasa. Suka atau tidak suka, tetap kita harus memuliakan Tuhan. Ingat di dalam Mazmur 150 ayat 6, muliakan, dikatakan, biarlah segala yang bernapas memuliakan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Saya kasih contoh aja. Memuliakan Tuhan itu bagaimana contohnya? Saudara pernah nggak disuruh berdoa di tempat keramaian? Saya mau tanya. Di dalam arti misalnya contoh pesta perkawinan aja dah. Kan banyak orang pernah nggak disuruh berdoa? Ada yang pernah? Nggak pernah? Ya? Nggak pernah? Saya itu berulang-ulang kali kalau diundang pesta perkawinan itu disuruh berdoa untuk makan. Gitu. Bila panggilan saya, Pak Indrowan, ada yang nyebut pendeta, ada yang panggil nama saja, gitu. Beberapa kali, berulang-ulang kali. Dan saya selalu kalau namanya di depan umum itu, walaupun banyak orang tidak percaya kepada Tuhan, dan saya selalu berkata seperti ini, kalau kita memuliakan Tuhan itu kita harus saya berkata, Bapak Ibu Saudara, karena saya yang disuruh berdoa untuk menikmati makanan yang sudah disediakan oleh kedua mempelai ini, saya akan memimpin doa. Dan saya sebagai orang Kristen, saya akan berdoa di dalam kekristenan saya atau kepercayaan saya. Gitu. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Saya doa. Kalau saya doa, langsung ini kesempatan buat saya untuk menunjukkan siapa Tuhan kita. Lalu saya akan selalu berkata, Maha besar Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu saya sebutin dengan lantang, supaya orang lain cuma dengar yang tidak yakin dan tidak percaya. Inilah salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan. Jangan berdoa di depan umum, nyebut nama Yesusnya gak ada sama sekali. Kita harus tunjukkan siapa Yesus itu di depan orang lain. Gak usah malu-malu, gak usah takut. Kalau kita yang disuruh berdoa ke depan, ya sesuai dengan keyakinan saya. Nah inilah kesempatan kita. Oleh karena itu siapapun kita yang ada di sini, saya minta kalau disuruh berdoa seperti itu. Tapi ada satu pengalaman, ada teman saya udah lama sekali. Dia waktu itu disuruh berdoa oleh Bapak Gembala. Udah lama sekali, sekitar 15 tahunan. Pada saat itu selesai ibadah mau makan, Pak, kebaktian keluarga. Dia disuruh doa, dia nggak mau. Kenapa? Dia merasa nggak bisa. Saya ingatkan kepada kita semua yang ada di sini. Kalau disuruh doa, setiap saat saudara harus terima. Katakan amin. Amin. Jangan pernah menolak disuruh berdoa. Kalau orang yang menolak disuruh berdoa, saya mau katakan bahwa orang itu sombong. Saya kasih tahu. Memang dia nggak bisa, tetapi kalau dia nggak menolak itu namanya sombong. Kenapa? Karena saya kasih tahu saudara, kalau orang yang menolak disuruh berdoa, nanti selama-lamanya saudara akan bisa berdoa. Tapi kita harus terima. Makanya waktu di jalan, saya tegur dia pulangnya dari tempat acara ibadah itu, saya tegur. Saya panggilnya Kok, karena dia lebih tua dari saya. Kok, mulai sekarang kalau disuruh doa, harus bisa berdoa, tidak boleh menolak doa.
Kalau nggak selamanya nanti kamu tidak akan bisa berdoa lagi. Kamu akan menjadi orang yang sombong karena tidak bisa memuliakan Tuhan. Dan akhirnya sekarang apa? Dia menjadi pendoa syafaat, pendoa minggu setiap pagi, doa pagi, luar biasa. Oleh karena itu saya minta saudara yang ada tempat ini, kalau saya tunjukkan suruh berdoa, saudara harus berdoa. Katakan amin. Amin. Saya tahu nggak tahu kapan, nanti suatu waktu akan saya suruh saudara. Oleh karena itulah cara memuliakan Tuhan. Cara memuliakan Tuhan itu ada lagi yang lain adalah kesaksian tentang pertobatan kita. Saudara bertobat dari mana mulainya? Saudara harus bersaksi. Amin. Kalau zaman dulu saya itu belum bertobat. Saya bertobat itu tahun 93. Sebelumnya saya sudah menjadi orang Kristen. Semenjak saya kawin tahun 83 sudah menjadi orang Kristen. 10 tahun hidup saya kacau balau. Terus kan main judi nggak hayu, main judinya luar biasa. Kalau dari hari Sabtu libur udah mulai kerja pulang langsung judi sampai Senin pagi baru bubar. Bayangkan, istri saya sangat menderita saat itu. Karena apa? Dia doa, saya yakin dia berdoa terus untuk saya. Tapi akhirnya saya bertobat tahun 1993. Saya ikut suatu ibadah keluarga, Tuhan menjamah saya. Hidup saya berubah. Nah, saya bisa berdiri seperti ini. Ini adalah mujizat Tuhan. Amin. Saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa berdoa, bisa berproklamasi. Ini karena kasih karunia, bukan karena saya hebat. Dulunya juga saya pernah disuruh berdoa. Doa makan juga, sebelum saya bertobat, disuruh berdoa makan. Bapak gembala saya bilang, ayo doa berdoa, kita makan. Waktu saya mau berdoa, gak bisa keluar mulut saya mau kata-kata. Yang gak keluar semuanya. Saya kaget, tapi saya terima itu. Tantangan itu saya terima. Tapi gak keluar dalam mulut saya. Cuma keluar apa? Orang bingung. Ini lagi sakit dulu atau apa? Terus terakhirnya saya bilang, amin. Aminnya keras. Tapi perkataan dari awal sampai mau amin, itu gak ada keluar suaranya. Itu namanya doa dalam hati. Wah, sesudah itu saya langsung pergi, lari ke kamar mandi. Lalu saya cuci muka saya. Malunya bukan main, saya gak bisa. Tapi sejak itu Tuhan pakai saya, berubah saya. Saya jadi bertobat waktu ibadah di tempat salah satu ibadah di daerah Wonderland. Tuhan jamah saya berubah. Oleh karena itu saudara, pertobatan itu saudara saksikan di depan umum. Itu adalah cara memuliakan Tuhan. Amin. Oleh karena itu jangan segan-segan, jangan malu-malu bersaksi. Dan bersaksilah untuk pertolongan Tuhan. Kalau saudara mengalami pertolongan dari Tuhan, saudara mengalami pergumulan, sekarang lagi butuh apa? Apa yang saudara butuhkan? Pekerjaan? Uang? Duit? Apa? Jodoh? Halo? Jadi kalau mengenai jodoh, jadi saya lihatnya karena ini banyak anak mudanya ya. Saya mau sedikit ngomong nih kepada anak muda. Yang laki-laki yang belum punya pasangan hidup, belum punya pacar, angkat tangan aja dapat laki-laki. Ayo, satu, kamu sama malu, belum punya pacar. Belum, satu, masa cuma satu. Yang belum punya pacar. Udah punya ya? Belum, angkat tangan aja. Angkat tangan, angkat tangan gitu. Ya Didoain. mahal sih. Saya pernah doain orang loh yang angkat tangan gitu. Betul. Pada saat ibadah di satu gereja, ini jadi nggak harus terima Tuhan, tapi pada saat itu saya lagi ngomong seperti itu di satu gereja dan juga di tempat-tempat lain. Saya selalu berkata kepada ini saya pernah jodohin seorang gembala yang belum punya calon, tapi ternyata dia punya calon dan akhirnya ternyata putus. Wanitanya menikah dengan orang lain. Saya waktu itu udah bilang, kamu mau nggak saya jodohin dengan si A? Wah, Tuhan yang luar biasa. Yang si A-nya juga saya ngomong, kamu mau nggak saya jodohin sama ini? Dua-duanya menolak loh. Yang satu karena sudah punya pasangan, kalau yang satu merasa gimana gitu. Sampai sekarang pun, tapi itu udah doa saya itu supaya mereka bisa bersatu. Artinya bisa bertemu.
Jadi yang laki-laki 1, 2, 3. Yang perempuan sekarang, siapa yang belum punya pasangan hidup? Angkat tangan. Belum punya pacar maksudnya? Gak ada. Yang benar casting. Lu punya pacar semua? Hah? Malu-malu kali. Saya mau doain saudara nih. Halo. Hah? Saya mau kasih tahu saudara ini, paling gampang itu. Nah, di satu gereja yang saya bilang itu, mereka nggak tangan dulu, ada perempuan dan laki. Kamu jadikan sama sih. Saya bilang begitu, saya tunjukin. Dan akhirnya apa? Memang jadi. Gitu. Di sini pun sama. Kalau mau mencari pasangan hidup itu, janganlah ke jauh-jauh di satu gereja aja. Angkat tangan ya. Sama-sama sudah melayani Tuhan. Sudah tahu orangnya siapa, karakternya seperti apa. Jangan cari yang lain-lain. Karena begini loh, maaf kata ya. Kadang-kadang ya wanita yang paling sulit. Wanita yang paling sulit. Kalau laki lebih gampang gitu. Wanita itu pemikirannya saya nggak ngerti gitu. Mau cari apa? Kadang-kadang itu ya, kalau ditanya ya. Beli emas. Ini yang jawab ini luar biasa. Begini loh, kan kadang-kadang gembala kan bilang gitu. Misalkan siapa namanya ya kata lah pokoknya Eti lah, misalnya Eti. Jangan kalau saya nama Eti, maaf ya. Lagi dalam gereja, lagi hajatan. Dia nggak datang ke SD. Ada. Iya, dia Ada nggak. sampai jangan nama Eti. Nanti saya takut nanti salah di pulang-pulang saya hidup lagi. Tekor lagi. Ya, yang nggak ada namanya Uni. Iya, misalkan A aja deh. Uni. Kepalanya bilang, ini wanita nih. Hah? Oh, kamu sama si Yohanes saja tuh. Yohanes kan orangnya udah melayani Tuhan. Sama Daniel aja tuh. Misalkan gitu. Ya. Oh, Daniel aja gitu. Udah melayani tuh. Daniel saya jual mahal. Terus jawabnya si A itu bilang apa? Nggak mau ah. Maaf ya kalau saya sebut. Daniel kegendutan, katanya gitu maaf. Maaf. Ini kira-kira ya, bukan ini. Saya bisa mau ngomong apa Daniel cakep begitu. Ganteng kok, pemain musik. Gemukan. Benar kan gemukan? Ini biasa ya kalau orang gemuk begini. Nanti kalau sudah kawin lebih gemuk. Enggak Pak, dia udah kurus ini. Ini kurus. Aduh, terus dia bilang, oh enggak sama si Yohanes mah krempeng. Nggak ganteng, nggak maco. Terus kemudian lalu ditanya oleh majelis, B lah sekarang B dan dia lagi. B, kamu mau nggak saya dulu itu sama si Matius? Namanya Matius orang itu. Pelayan Tuhan tuh. Suka jadi WL, suka jadi singer gitu. Mau nggak kamu? Nggak mau sama Matius. Orang nggak punya apa-apa. Punya juga motornya juga butut, nggak mau. Kerjanya juga nggak jelas. Terus kemudian si A dan si B dua-duanya menolak. Ketemulah sama si satu ketemu sama Abdullah, yang satu lagi ketemu sama Muhammad. Bukan orang percaya tapi kaya raya. Akhirnya mereka menikah. Saya mau kasih tahu saudara, hati-hati. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, terutama perempuan-perempuan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan karena pasangan hidupmu orangnya kaya tapi tidak seiman. Makanya orang tua yang ada di tempat ini punya anak-anak kalau pacaran yang tidak seiman, langsung bilang tidak boleh. Mau bilang begitu? Walaupun orang kaya sekalipun. Karena apa? Tuhan tidak suka kepada orang yang tidak seiman. Carilah pasangan hidupmu yang sepadan, amin. Yang seiman. Itu Tuhan inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara, kita mau bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi soal saya tadi masalah pasangan hidup sudah selesai ya Daniel ya. Jadi
sekarang makanmu jangan terlalu banyak, kurangi makanmu, jangan gratis, karena nanti saya yakin dan percaya ini beratnya 100 kilo, hampir 100 kilo, dan 100 kilo, di bawah dikit hampir ya, 95 ada toh. Salah dia 9. Kamu udah menikah bisa 120. Kalau kamu nggak jaga makanmu, beda. Hati-hati. Sama setiap kita yang ada di tempat ini. Tapi kalau perempuan biasanya kalau sudah menikah itu, yang saya perhatikan itu bukannya tambah gemuk, ada kurus. Kalau gemuk, saya bingung. Tapi umumnya kurus. Kurusnya karena apa? Banyak hal. Banyak hal karena mereka menjaga tubuhnya supaya tubuhnya tetap bersih. Walaupun namanya punya anak, nah, nanti juga akan jadi kurus lagi. Dia menjaga kondisi tubuhnya. Supaya suaminya nggak mejeng kemana-kemana gitu. Punya tujuh hanya satu gitu loh. Kira-kira aja gitu. Ini umum kok. Tapi kalau lagi kita dulu saya tuh belum menikah, timbangan saya itu selalu 65 gitu. Waktu udah menikah, tiba-tiba naik dari 10 kilo, 76. Oh, 76. Sekarang sudah nggak kerja, naik lagi dari 82. Tambah gemuk gitu loh. Walaupun makannya juga diatur gitu, tetapi ya itu laki-laki itu pasti nggak gitu. Pak, jangan makan banyak-banyak. Luar biasa. Saingan kedua, Pak. Saingan. Paling umurnya palingan 50-an. Ya. Sebelumnya 50 ada? Belum. Apalagi belum? Bisa ikutan itu. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, mari kita mau menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Selama kita masih hidup, kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Muliakan Tuhan dengan cara apa saja kita harus memuliakan Tuhan. Jadi kesimpulan saya firman Tuhan itu. Jadi bagaimana untuk mengalami mujizat Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Harus mempunyai semangat hidup. Kemudian harus berubah paradigma kita. Terus kemudian memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi persoalan, masalahnya pergumulan, percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang indah. Percaya, sungguh-sungguh yakin kepada Tuhan. Pokoknya 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya buat kita. Yang pertama kita punya iman percaya kepada Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada kita. Katakan sama-sama. Amin. Kita naikkan pujian.